Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dengan Cak Gopar, atau kalau di Facebook dikenal dengan Abdul Gofar Khodri, langsung dari kota yang penuh cinta, kotanya Maulana Jalaluddin Rumi di Konya. Di radio kesayangan kita, Radio Nura, official radio resmi PCNU Turki atau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Turki. Para pendengar radio PCNU Turki dimanapun berada, sebagaimana yang telah kita publish ya, diumumkan di Facebook, Twitter, dan media lainnya, bahwa kali ini ada kajian warga NU dunia, yaitu gabungan PCNU yang ada di luar negeri. Kajian kita kali ini akan sangat menarik karena diisi oleh Bapak Nadir Shah Hussein ya. Nanti akan lebih menarik, nanti kita dikenalkan oleh Mas BJ. Baiklah para pendengar radio PCNU Turki dimanapun berada, kita langsung saja menyapa Mas BJ yang sudah tergabung dengan Pak Nadir Shah di sana. Kepada Mas BJ, Mas Bernardo, saya persilahkan. Mas Gafar yang sekarang sedang monitor streaming Radio PC Turki, terima kasih atas waktunya. Juga terima kasih kepada Gus Nadir Shah Hussein yang juga sudah stay tune ini, di posisinya sedang ada di Australia. Ini waktu yang sangat baik buat kita semua, dan alhamdulillah saya bersyukur atas kesempatan kali ini. Radio PCI Turki yang dengan acara ngaji bareng ini sudah punya tamu yang sangat istimewa, pengalamannya luar biasa, dan ini kesempatan baik, dan saya patut menyampaikan sangat banyak terima kasih kepada beliau, Pak Nadir Shah Hussein, yang sudah meluangkan waktu. Kami dari tim Radio PCI Turki juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang kali ini sedang stay tune, ikut bareng, dan bisa menangkap siaran kami, dengan harapan semoga online kita kali ini bisa lancar, dan diskusi kita bisa, ngaji bareng kita bisa lancar juga ke depan dalam 1 jam atau 1 jam setengah ke depan. Para pemirsa yang budiman, untuk menangkap siaran kami, silakan, ada link yang sudah tertera di pamflet kami, dan juga informasi-informasi yang sudah di-share lewat Facebook ataupun Twitter, yaitu di radio pcinuturki.com. Di situ nanti untuk teman-teman yang akan berdialog dan sharing atau ada banyak pertanyaan, bisa lewat di line Facebook, yaitu facebook.com/NU Turki, dan juga di Skype bisa pcanu.turki, dan di Yahoo Messenger ada PCI Turki, PCNU Turki. 3 media ini, 3 line ini akan menjadi media kita untuk sharing pertanyaan, dialog, dan segala macam dengan tamu kita kali ini, yaitu Dr. Nadir Shah Hussein, PhD, yang sekarang sedang ada di Australia. Saya perlu terlebih dahulu akan nyapa Gus Nadir dulu. Assalamualaikum Gus Nadir. Waalaikumsalam Mas BJ. Gimana kabar? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah berkat doa semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu, senang sekali bisa jumpa di line. Bisa berjumpa di udara ini luar biasa ini. Untuk sementara saya perlu memkenalkan tamu istimewa kita kali ini dalam ngaji bareng PCNU Turki. Beliau adalah Nadir Shah Hussein. Pendidikannya ditempuh di S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S2-nya ini di 2 universitas, yaitu di Islamic Studies di University of New England, dan Master Hukum di Northern Territory University juga di Australia. PhD juga di 2 universitas, yaitu PhD Hukum di University of Wollongong
dan PhD kedua di bidang Islamic Law di National University of Singapore. Pendidikan beliau dilanjutkan di postdoctoral research fellow di University of Queensland, Australia. Ini luar biasa pengalaman pendidikan. Ini akan menjadi semangat buat generasi muda Indonesia dan juga teman-teman yang ada dimanapun. Pengalaman beliau di samping juga ahli hukum Islam juga bisa menjadi semacam cermin semangat buat kita untuk bisa belajar bareng pada kesempatan kali ini. Terus beliau sejak bulan Maret 2007 diangkat menjadi dosen di Fakultas Hukum di University of Wollongong di Australia, dan sejak 2009 beliau menjadi senior lecturer di universitas yang sama. Ini luar biasa kesempatan kita kali ini, teman-teman, para pemirsa yang budiman yang sedang mengudara bersama kami Radio PCI Turki, PCI Turki yang dimanapun Anda teman-teman berada. Kali ini di Turki sedang adzan zuhur jam 12 lewat 12 menit, jam Indonesia jam 5, jam Australia jam 9 ya Gus ya? Jam 9 malam. Iya. Tema kita kali ini tentang makanan halal, perspektif fikih, sains, dan bisnis. Nah, ini menarik. Saya perlu memberikan pengantar sedikit sebelum nanti Gus Nadir memberikan banyak perspektif lebih luas. Jadi isu terakhir tentang makanan memang isu makanan memang tidak pernah habis dalam perspektif Islam, karena makanan dalam perspektif jelas akan selalu menjadi topik yang hangat. Islam juga mempunyai standar baku tentang makanan. Nah, menariknya dalam konteks Indonesia mempunyai banyak organisasi keagamaan atau institusi-institusi yang kadang punya kepentingan. Nah, ini kemudian menjadi menarik untuk membicarakan tentang label halal, khususnya dalam perspektif fikih bagaimana, sains bagaimana, dan lebih-lebih bisnis. Nah, kali ini akan menjadi semacam sharing penting bagi kita ketika dalam perjalanannya masalah makanan itu tidak cukup selesai hanya dalam perspektif jurisprudence fikih, tidak juga selesai hanya dalam masalah sains, tapi bisnis yang mempunyai pengaruh besar. Nah, ini poin-poin ini akan kita bedah bareng-bareng. Saya suka dengan salah satu tulisan Gus Nadir sendiri yang pada waktu lalu ini saya quote, bagi sebagian kalangan ketentuan legal formal rupanya belum cukup. Betul ini. Saya tertarik dengan statement ini karena memang legal formal yang memang sudah ada, legal formal kita tentang makanan halal pun ternyata belum cukup. Masih banyak kontroversi, masih ada kemungkinan lobby atau segala macam. Dan sepertinya dalam beberapa bulan, dalam beberapa tahun terakhir itu sangat akrab dengan kita di Indonesia. Nah, sebenarnya pertanyaan mendasar adalah bagaimana sih perspektif fikih ketika dikaitkan dengan konteks sains dan bisnis terkait makanan halal ini. Nah, kesempatan diskusi kita kali ini, ngaji bareng kali ini akan sangat bagus karena ahli Islamic Law sendiri yang akan memberikan pencerahan atau sharing dari Australia, yang beliau juga sekaligus menjadi Roi Surya di PCINU Australia dan Selandia Baru. Nah, pada kesempatan kali ini dalam setengah jam ke depan saya beri waktu kepada Gus Nadir untuk sharing dan tentang tema ini. Terus kemudian setengah jam lebih berikutnya kita akan dialog atau semacam diskusi sharing dari beberapa teman yang sedang mengudara bersama kami. Gus Nadir? Ya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Bijek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ini kedengeran enggak? Halo Mas Bijek, kedengeran enggak? Kedengeran Mas dengan sangat baik sekali. Dipersilakan. Kedengeran ya? Ya.
Baik, ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari teman-teman NU di Turki dan juga inisiatifnya untuk membuat pengajian warga dunia seperti ini. Ini sebuah inisiatif yang luar biasa. Saya pribadi belum pernah ke Turki. Mungkin teman-teman juga yang di Turki juga belum pernah ke Australia gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi darat baik di Turki ataupun di Australia. Saya diminta untuk memberikan pengan diskusi kita masalah makanan halal dari 3 perspektif yang berbeda tapi saling berkaitan, yaitu persoalan fikih, persoalan sains, dan persoalan bisnis. Untuk kami yang tinggal di negeri barat, seringkali persoalan makanan halal ini bukan menjadi persoalan yang sepele. Kalau baru pertama kali datang ke negeri barat itu, negeri non muslim begitu ya, yang 2 hal yang dicari, yaitu di mana kiblat, arah kiblat. Yang kedua, di mana kita mencari makanan halal. Nah, kalau mencari kiblat gampang, sekarang banyak aplikasinya di telepon kita maupun di tablet untuk untuk kompas ya. Nah, tapi untuk makanan halal ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, persoalan yang pertama tentu saja bahwa dari sudut fikih sendiri, selain ada beberapa kesepakatan, tapi jauh lebih banyak perdebatan sebagaimana layaknya persoalan fikih. Jadi kalau orang fikih itu disebut fil masalah masail, dalam satu masalah ada beragam persoalan gitu. Nah, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu jelas disebutkan bahwa makanan ataupun sembelihan dari orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kita, dan makanan kita pun halal buat mereka. Nah, tetapi tentu saja timbul persoalan gitu, apakah makanan yang dipotong di rumah potong hewan di negeri non-muslim, di negeri barat, itu yang memotong orang Yahudi dan Nasrani saja, atau juga orang-orang agama lain seperti agama Sikh, Hindu, Buddha, atau Bahai misalnya. Itu saja sudah satu persoalan. Dari mana kita menjadi tahu siapa yang memotong itu. Nah, terus kemudian juga ada persoalan-persoalan lain seperti masalah bagaimana kalau ada makanan yang mengandung gelatin, misalnya. Kemudian juga ada kode-kode E471, misalnya emulsifier 471 dan selebihnya, yang itu kemudian menjadi sumber-sumber perdebatan, dan itu bisa dikembalikan kepada perdebatan fikih. Nah, misalnya tadi yang saya singgung soal bagaimana kalau yang memotong, menyembelih itu bukan ahlul kitab yang kita kenal atau Yahudi atau Nasrani, tapi di luar itu. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari misalnya diriwayatkan ada satu kelompok yang membawa daging kepada Nabi, dan kata para sahabat, kami tidak tahu apakah itu disembelih atas nama Allah atau tidak. Maka kemudian Nabi menjawab, bacalah bismillah dan kemudian makan. Gitu. Jadi jawaban Nabi sangat simpel saat itu. Gitu. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmizi diceritakan ada sahabat yang membawa keju ke Nabi yang diambil dari perkampungan orang-orang Majusi. Kemudian Nabi meminta pisau dan kemudian mengambil sedikit keju itu dan memakannya. Terus ada yang bilang kepada Nabi, tapi ini kan bukan dari binatang yang disembelih menurut aturan Islam. Kemudian Nabi mengatakan, bacalah bismillah dan makanlah. Jadi kalau kita tidak tahu ini dipotong oleh siapa, apakah ahlul kitab atau bukan, ya baca bismillah dan makan. Nah, kalau prinsip ini yang kita pakai, sebetulnya akhirnya menjadi sederhana persoalan makanan halal ini. Prinsipnya adalah kalau tidak tahu, baca bismillah, makan. Bahkan dalam agama kita dilarang
untuk menyulitkan diri sendiri untuk berbicara kalau-kalau. Nih kalau misalnya nanti pisaunya yang memotong itu bukan yang bersih atau habis memotong babi atau anjing misalnya. Kan kita tidak tahu, kita tidak lihat. Kalau kita tidak tahu, tidak lihat, ya itu maafu, ya kita dimaafkan, tidak ada persoalan. Nah, kalau kita melihat dari perspektif sederhana seperti ini, maka sebetulnya makanan sertifikat halal yang dihebohkan itu tidak perlu ada sebetulnya. Tetapi tentu saja persoalannya menjadi tidak sepele. Kenapa? Karena tidak semua orang Islam itu mengerti persoalan fikih. Tidak semua orang Islam kemudian mengerti perdebatan-perdebatan seperti itu. Gitu. Misalnya saja, bahkan kalau orang Islam sendiri, apakah sembelihannya itu harus wajib membaca Bismillah atau tidak? Itu saja perdebatannya panjang. Misalnya di kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus itu ada 3 pendapat soal wajib atau tidaknya bagi Muslim untuk baca basmalah saat menyembelih. Pendapat pertama bilang membaca basmalah saat menyembelih itu kewajiban secara mutlak. Kalau lupa atau sengaja tidak membaca basmalah, maka sembelihan itu tidak halal. Ini riwayat pendapat dari Imam Malik dan sebuah riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Ada pendapat yang kedua mengatakan membaca basmalah itu wajib kalau dalam keadaan kita ingat, tapi menjadi gugur kewajibannya kalau kita lupa. Dengan kata lain, kalau kita tidak baca basmalah dengan sengaja, maka sembelihannya tidak halal. Tapi apabila tidak membacanya itu karena lupa, maka sembelihannya halal. Ini pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, ada pendapat ketiga. Nah, dan inilah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, bahwa membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak baca basmalah karena lupa atau sengaja, hukum sembelihannya tetap halal. Nah, ini saja perdebatannya sudah panjang begitu ya. Nah, salah satu argumentasi dari mazhab Syafi'i adalah kalau sembelihan ahlul kitab saja yang jelas-jelas tidak pakai membaca basmalah menjadi halal, mengapa kemudian sembelihan orang Islam yang jelas-jelas dia Muslim tapi tidak membaca bismillah kemudian menjadi tidak halal? Begitu juga ada persoalan masalah misalnya tadi saya sudah sebutkan masalah gelatin ya, misalnya ada yang disebut dengan emulsifier misalnya, itu dipakai untuk memudahkan proses pencampuran bahan antara minyak dengan air atau lemak dengan air. Jadi kalau ada di es krim, di kue, di coklat gitu ya, itu biasanya ada proses susu dan air yang tidak bisa dicampur, itu lewat pakai emulsifier misalnya. Nah, emulsifier ini seringkali menjadi sumber perdebatan begitu, karena ada 2 sumbernya, dari tumbuhan nabati atau dari hewani. Kalau nabati kan halal, nggak ada persoalan. Tapi kalau dari hewani ada persoalan, apakah ini disembelih dengan cara Islam, tadi yang sudah kita jelaskan perdebatannya. Yang kedua, apakah ini diambil dari babi atau bukan? Nah, sampai di sini saja fikih juga terjadi perdebatan gitu. Misalnya mazhab Zohiri itu kalau kita buka tafsir An-Nukat wal Uyunnya Imam Al-Mawardi, itu mazhab Zohiri mengatakan yang haram itu lahmal khinzir, daging babinya, lahamnya saja. Tapi di luar itu lemaknya kah, tulangnya itu menjadi halal. Jumhur ulama menolak pendapat seperti ini gitu. Ini pendapat yang dianggap saz, aneh. Jadi kalau buat jumhur ulama bukan hanya daging babi yang haram, tetapi juga lemaknya, tulangnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau itu diambil dari babi, emulsifier tadi, itu gimana? Apakah menjadi halal atau haram? Misalnya, mazhab Hanafi mengenal apa yang disebut dengan istihalah misalnya. Jadi perubahan hukum dari satu hal ke hal yang lain gitu. Misalnya dalam kitab standar mazhab Hanafi itu Radul Mukhtar ala Duril Mukhtar disebutkan contoh ekstrim dari aplikasi ini misalnya. Bahwa misalnya kalau misalnya dari Homer berubah menjadi cuka,
maka kemudian hukumnya halal. Waktu khamar dia hukum khamar, kalau kemudian dia berubah menjadi cuka, yaitu hukumnya jadi hukum cuka, jadi halal. Kitab Sarah Muhadzab Imam Nawawi mengatakan, iya kita juga mengakui kalau yang seperti itu halal, karena itu ada tuntutan Nabi. Tetapi kalau perubahan itu dari khamar menjadi cuka bukan alami, tetapi melalui proses kimiawi, ada rekayasa, ada unsur manusia di situ, mazhab Syafi'i tidak bisa terima. Itu. Tapi mazhab Hanafi bisa terima. Nah, persoalan seperti ini akhirnya membuat para ulama ingin mencoba memudahkan buat para umat yang tidak mengerti perdebatan-perdebatan fikih seperti ini gitu. Sehingga tujuan adanya sertifikat halal itu sebetulnya adalah memudahkan konsumen muslim untuk memilah mana makanan yang mereka layak konsumsi atau tidak. Dan itu pun menurut saya sebetulnya menjadi baru setengah cerita, karena Quran sering menggunakan terminologi halalan thayyib. Kita baru ribut pada masalah halal, kita belum bicara masalah thayyib. Banyak sekali makanan-makanan di Indonesia yang mungkin halal tapi tidak thayyib. Karena kalau thayyib menurut kitab-kitab klasik itu ya disebut hal yang baik, yang tidak menjijikkan begitu. Tapi sekarang kalau kita bisa luaskan tafsir thayyib itu sampai pada persoalan bahwa tidak membahayakan. Kita tahu misalnya banyak sekali makanan di Indonesia yang sekarang sudah pakai formalin, buah-buahan pun disemprot pestisida, atau bahkan kalau mau kita luaskan lebih jauh, yang disebut dengan thayyib itu sampai pada persoalan upah buruh, baik yang memotong hewan itu maupun yang bekerja di pabrik-pabrik makanan, itu juga harus diperhatikan. Baru kemudian makanan menjadi thayyib. Gitu. Nah ini karena itu kita baru punya sertifikat halal. Nah sertifikat thayyibnya itu harus memenuhi unsur kesehatan, higienisnya, dan juga harus memenuhi unsur-unsur lainnya. Nah jadi sertifikat halal ini baru setengah cerita. Nah itu dari segi perspektif fikih. Nah problemnya lagi, walaupun niatnya adalah untuk memudahkan konsumen muslim mengkonsumsi makanan halal, tapi menjadi timbul kemuskilan seperti yang tadi saya gambarkan mengenai perdebatan itu. Mazhab fikih mana yang mau diambil akhirnya oleh para lembaga sertifikasi ya untuk menjadi standar, karena sertifikat halal itu berdasarkan standar hukum Islam. Nah hukum Islamnya sendiri gimana standarnya? Orang mazhabnya saja beda-beda tadi, seperti yang tadi saya ceritakan perdebatannya. Nah Kiai Haji Ma'ruf Amin dari Majelis Ulama Indonesia mengatakan kepada saya, kita ambil pendapat yang paling berat untuk mengcover semua mazhab gitu. Jadi misalnya kalau mau nyembeli itu berapa yang terpotong gitu kan, satu urat kah atau 2 urat kah atau berapa begitu ya, harus dari telinga ke telinga gitu atau gimana? Kata Kiai Ma'ruf Amin, MUI mengambil sudah 4 urat yang harus terputus. Jadi akhirnya perdebatan yang 1 urat, 2 urat semua sudah tercover. Jadi kalau mereka mau mengkonsumsi makanan yang sudah ada sertifikat halalnya, mereka jadi tidak ragu-ragu gitu. Itu posisi yang diambil. Jadi sengaja dipilih pilihan-pilihan yang berat tadi. Misalnya Kiai Ma'ruf Amin mengatakan, bukannya kami tidak mengerti masalah teori isi halal dan perdebatan Syafi'i dan Hanafi dalam soal itu, tetapi kami memilih untuk mengikuti mazhab Syafi'i yang lebih ketat ketimbang mazhab Hanafi dalam persoalan istihalah tadi misalnya. Nah, itu pilihan yang diambil. Nah, tapi karena itu kan harus masuk unsur sains di sana. Kenapa? Karena itu tadi salah satu persoalannya adalah mazhab Syafi'i mengindikasikan kalau istihalah terjadi melalui proses kimiawi, maka itu mereka haramkan, kan begitu. Nah, karena itu mutlak akhirnya kita menjadi harus mengerti persoalan sains. Nah, para sains ini ada yang dari ahli kimia, ahli makanan ya, food scientist, ahli biologi, kedokteran. Nah, ini mereka semua berkumpul. Jadi ini semacam ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Jadi para ulama itu baru bisa memutuskan ini hukumnya halal atau haram berdasarkan laporan dari para saintis terhadap kandungan dari produk makanan. Bahkan diluaskan sekarang, bukan hanya produk makanan minuman,
obat-obatan dan kosmetika itu juga masuk ke sana. Nah, jadi karena itu tidak ada fatwa yang keliru. Yang ada adalah informasi yang kurang lengkap atau mungkin tidak pas disampaikan para saintis itu kepada para ulama. Nah, LP POM MUI, ya ini lembaga kumpulan para saintis yang sekarang ada, yang mereka kebanyakan dosen IPB. Nah, mereka ini para profesor, para doktor memang pakar di bidang itu. Jadi sudah lama, tahun 90-an itu kerjasama dengan MUI. Nah, mereka inilah yang kemudian menginvestigasi, mengaudit, menilai. Jadi ada persoalan pemotongan, persoalan food processing gitu ya. Nah, terus seperti misalnya ada persoalan bahan pewarna dan seterusnya gitu ya. Masalah rasa, apa ini food processing. Kemudian juga produk-produk lain seperti tadi kosmetika dan obat-obatan. Nah, 3 hal ini yang kemudian mereka coba investigasi. Nah, disinilah unsur sains berperan gitu. Jadi, kalau ada lembaga halal sertifikat yang hanya punya ulama saja, punya ahli fikih saja, maka itu bisa kita ragukan kualitas lembaga halal sertifikat itu. Mereka juga mutlak harus punya saintis. Kenapa ulama tidak mengerti persoalan kimia, persoalan alkohol dengan bangunan kimiawi sejenis misalnya? Itu para ulama tidak akan mengerti. Gitu. Karena itu kita butuh bantuan dari para saintis. Tetapi saintis sendiri dia tidak punya otoritas mengatakan ini halal atau haram. Fungsinya hanya melaporkan. Gitu. Yang punya otoritas mengatakan halal haram adalah para ulama. Nah, dari dua grup ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang muncul kelompok ketiga, para businessmen. Ya, di sinilah baru muncul persoalan semakin pelik. Tadi tidak hanya persoalan fikih dan sains, tapi juga masalah bisnis masuk. Kenapa? Karena masalah Indonesia misalnya itulah pasar marketnya sangat besar karena kita lebih dari 200 juta muslim, sehingga daging dari Australia mau masuk ke Indonesia maupun ke Malaysia ataupun ke negara-negara Timur Tengah itu, maka negara-negara muslim itu mensyaratkan harus ada halal sertifikat produk yang masuk. Nah, dan ini kita bicara masalah $1 billion gitu ya, karena ini luar biasa. Ekonomi New Zealand misalnya itu sangat tergantung dari ekspor daging mereka gitu. Jadi kalau ekspor daging mereka terganggu, ekonomi negara mereka terganggu gitu. Karena jauh lebih banyak jumlah kambing ketimbang jumlah penduduk New Zealand gitu. Itu menggambarkan betapa pentingnya persoalan ekspor makanan ini gitu. Nah, disitulah masalah halal sertifikat menjadi inti. Nah, akhirnya para company yang ingin mengekspor dagingnya atau ingin punya produknya itu mendapat halal sertifikat, nah di sini unsur bisnis masuk gitu. Kenapa? Mereka harus membayar berapa harganya, dan itu kemudian harga itu akan dibebankan kepada konsumen. Nah, disitulah terjadi persaingan. Kalau misalnya di Indonesia dimonopoli saat ini oleh MUI. Nah, sehingga mau tidak mau mereka harus bayarnya ke MUI untuk mendapat halal sertifikat. Sementara kalau di Australia itu ada 15 lembaga halal sertifikat. Terjadi persaingan antara mereka. Bahkan sampai ada yang kemudian mengumumkan, kalau ke saya, kalau mau ke saya masukkan aplikasi halal sertifikat ke saya 6 bulan gratis. Nah, sampai ada yang kayak begitu misalnya. Ada lagi yang bilang misalnya harganya kami bersaing. Kalau yang lain itu misalnya satu kardus daging itu mendapat cap halal sertifikat itu adalah misalnya 50 sen, dia siap memberikan cuma 20 sen misalnya. Nah, itu volumenya itu satu kardus, sementara yang dikirim itu bertonton tiap hari masuk. Jadi bisa bayangkan pemasukannya itu. Nah, itu pemasukan lembaga halal sertifikat, satu lembaga halal sertifikat di Australia misalnya, itu per tahun itu dari persoalan memberikan sertifikat halal itu bisa sampai paling sedikit 500-700 ribu dolar per tahun itu. Nah, jadi ini bisnis yang tidak main-main. Cuma disinilah kemudian muncul carut marut akhirnya.
Gitu. Jadi kalau ketiga unsur ini, ulama, saintis, dan bisnis manager, mereka bekerja dengan baik, saling bekerja sama, ya, sesuai dengan ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, gitu ya, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, maka konsumen hak-haknya terpenuhi, kita tidak persoalan. Tapi kalau kemudian ketiga kelompok ini kemudian saling bermain, nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, kenapa? Karena gampang sekali untuk bermain dalam persoalan ini. Kenapa? Karena namanya otak bisnismen itu dia di mana-mana bagaimana bisa mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan biaya semurah-murahnya. Nah, kalau itu kemudian juga sudah masuk pola pikir itu kepada kelompok saintis dan kelompok ulama, maka menjadi kacau balau. Saya kira itu dulu pengantar singkat dari saya, ya. Nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih punya waktu untuk dialog lebih jauh. Jadi begitu saja Mas BJ, sementara itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih balik Gus Nadir yang telah memberikan banyak paparan detail yang keren sekali ya, dan semoga ini memberikan pemantik semacam ide dasar sharing yang luar biasa, sehingga kemudian teman-teman banyak tercerahkan terkait dengan label halal, terkait dengan makanan halal, dan bagaimana konteks fikih dan juga bisnis dalam hal ini. Gus Nadir, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertama, saya akan membacakan langsung karena ini terkait waktu juga, biar saya bisa mengakomodasi banyak pertanyaan dari teman-teman yang ada dimanapun. Pertama dari saudara Asrul Ibrahim. Beliau ini mahasiswa di mahasiswa hukum di Seljuk University ini, di konya sendiri. Pertanyaannya adalah terkait masalah kewenangan dan otoritas pemberian label halal atau haram itu seharusnya siapa? Apakah negara, dalam hal ini pemerintah, semisal Kementerian Agama, apakah ulama? Tapi ulama yang mana? Ini terkait dengan legalitas juga, otoritas juga terkait dengan label halal, sertifikat halal dan macamnya. Begitu pertanyaan pertama, Mas. Silakan. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Kita punya tiga model. Model yang pertama adalah model JAKIM, model Malaysia. Nah, kalau di Malaysia itu JAKIM itu apa singkatan JAKIM itu ya? Itu kira-kira Departemen Agamanya Malaysia lah, Kementerian Agamanya Malaysia. Ya. Nah, itu semua diatur oleh JAKIM, pemerintahnya. Jadi ulama hanya memberikan fatwanya, memberikan guidance mana yang halal, mana yang haram, kondisi-kondisi tertentu. Kalau ada persoalan, tanya kepada mereka. Tetapi yang menginvestigasi, yang mengeluarkan label halal itu JAKIM. Itu model pertama, model Malaysia. Model kedua adalah model yang terjadi di negara-negara non-Muslim, seperti di Australia. Itu tadi saya katakan, itu diberikan oleh lembaga non-pemerintah, lembaga, dan itu sifatnya plural, tidak monopoli. Jadi di Australia ada 15 lembaga misalnya, di New Zealand ada sekitar 3 lembaga. Nah, mereka itu yang kemudian memberikan. Jadi tergantung kepada market, mau percaya pada lembaga yang mana. Nah, di situ akan ada persaingan bisnis seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tadi kan JAKIM tidak ada persaingan bisnis karena semua oleh pemerintah, begitu ya. Nah, ini menjadi sangat plural karena ada pilihan 15. Dan seperti saya ingatkan tadi, bahwa tidak ada standar halal sertifikat karena fikihnya pun juga tidak ada standar, tergantung mazhabnya. Jadi boleh jadi ada satu lembaga halal sertifikat di negara-negara non-muslim yang sangat ketat karena dia memilih menggunakan pendekatan fikih yang sangat ketat, gitu ya. Istilah kalau dalam kitab Al-Mizanul Kubra itu kan ada yang tahfif,
ada yang tasdid gitu ya. Nah ini kalau mereka memilih yang tasdid maka akan sangat ketat. Nah mungkin sementara lembaga lain mungkin akan takhfif memilihnya gitu. Nah akhirnya tidak ada standar di sana. Nah company menjadi memilih kemana. Konsumen punya banyak pilihan akhirnya. Semua tergantung dengan pasar bebas. Itu model kedua. Model ketiga yang selama ini terjadi di Indonesia, yaitu oleh MUI. Nah, jadi MUI itu bukan lembaga pemerintah, ya. Dia seperti NU dengan Muhammadiyah, mendapat dana juga dari pemerintah, tetapi dia bukan lembaga pemerintah. Nah, sejauh ini juga belum ada aturan mainnya. Rancangan undang-undangnya masih berdebat di DPR. Nah, ini model ketiga, model Indonesia. Nah, perdebatan di rancangan undang-undang di tanah air itu adalah apakah kita mau mengikuti model Jakim, diambil alih total oleh pemerintah, begitu ya, atau kita mau berjalan sama seperti sekarang model MUI begitu, atau model Australia yang dilepas bebas. Jadi siapapun lembaga, MUI, NU, Muhammadiyah, bahkan universitas-universitas Islam, ataupun lembaga, ataupun malah perusahaan keluarga, itu kalau mau membuka lembaga sertifikasi halal, dibebaskan misalnya, dan tergantung mengikuti market. Mana mereka yang kredibilitasnya dipercaya market, yang harganya murah dan mungkin prosesnya cepat, ya itu yang akan dipakai misalnya. Itu yang mau yang mana. Nah, jalan tengah yang sedang terjadi adalah ini diambil alih oleh pemerintah yang di tanah air. MUI diberi hak untuk mengeluarkan fatwa, tetapi masalah lembaga sertifikasi halalnya seperti auditor dan bisnis perusahaan company yang mengeluarkan lembaga sertifikasi halal itu dibebaskan seperti model Australia. Nah, jadi kita serba salah. Kalau sekarang tetap berjalan oleh MUI, terjadi monopoli luar biasa. MUI yang mengeluarkan halal fatwanya, MUI sendiri lewat LP-POM yang bagian dari MUI mengaudit dan menginvestigasi kandungannya, dan LP-POM MUI serta MUI sendiri bersama-sama menandatangani sertifikat halal. Jadi ini bukan hanya sekedar monopoli, tetapi 3 fungsi berbeda, fungsi ulama, fungsi saintis, dan fungsi bisnis oleh satu lembaga. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Kalau kemudian ada company yang protes, mereka mau mengadu kemana? Terus juga MUI bisa akan sewenang-wenang menetapkan harga pasar dan aturan-aturan main lainnya, karena tidak ada persaingan. Tapi kalau kemudian kita serahkan total kepada pemerintah, lalu ngurusin haji saja, pemerintah keteteran. Sekarang juga sedang mau diusut oleh KPK persoalan haji di Kementerian Agama. Nah, ini ditambah lagi kalau mereka disuruh mengurusi persoalan halal dengan $billion bisnis yang luar biasa ini. Nah, jadi percayakah kita secara total bahwa Kementerian Agama mampu mengelola persoalan halal ini dengan baik? Itu jadi persoalan. Tapi kalau kita lepas juga kepada model Australia, itu juga akan kacau balau. Percayakah kita pada pasar itu untuk mengatur lembaga mana yang kredibel, lembaga mana yang bisa dipercaya begitu, dan pasti akan ada lembaga yang bohong-bohongan begitu. Nah ini memang menjadi problem. Ya, saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Ini ya, halo. Ada pertanyaan dari salah satu pemirsa yang langsung dari Australia ini, Mas, via Skype ini. Halo, dengan Mas siapa ini? Komarudin, Mas. Komarudin. Nah, silakan Mas Komarudin, langsung kita ini udah masuk ini. Silakan pertanyaannya. Iya. Saya mau tanya Gus Nadir. Saya mungkin program pasca sarjana Victoria University. Ada pertanyaan dari salah satu saya langsung dari Halo, dengan Komarudin, Mas. Ya. Gimana? Saya Komarudin ya. Iya, Gus. Kalau berkenaan dengan masalah halal
impor daging Mohon maaf dulu Mas Komarudin ya. Ya. Radionya dimatiin dulu. Kita fokus ke Skype aja biar nggak feedback. Oke. Oke, langsung aja. Udah masuk. Begini Gus Nadir, kita ketahui bahwa Indonesia banyak mengimpor daging dari Australia maupun dari New Zealand, di mana proses di perusahaan slaughter atau penyembelihan di Australia ini kita tidak tahu secara jelas bagaimana proses penyembelihan secara Islam syar'inya. Bukan hanya di proses penyembelihan saja, bahkan di processingnya. Saya kebetulan beberapa kali di daerah Melbourne sini, di daerah Altona maupun di daerah Lahore sana ada proses penyembelihan itu banyak dijadikan satu dengan proses penyembelihan hewan yang lain, yang itu notabene tidak halal, misalnya babi, ataupun dengan sama-sama sapi yang penyembelihannya itu tidak dilakukan secara syar'i. Itu bagaimana? Dan itu gudangnya ataupun storage-nya itu sama, dijadikan satu dengan proses penyembelihan daging yang dilakukan dengan sapi dilakukan dengan syar'i, dan satu lagi hewan yang tidak dilakukan penyembelihan dengan cara syar'i. Ya, ini bagaimana Gus? Di dalam gudangnya ini posturnya jadi satu, dan itu banyak bergesekan, kadang paletnya itu sama digunakan. Saya kira itu Gus Nadir. Halo? Iya, oke. Ya, oke. Ya. Langsung. Ya, jadi gini, saya Komarudin ya. Ini saya Komarudin ini pengurus NU di Melbourne ini ya. Nah, kalau dari unsur kehati-hatian, ihtiyat ya, maka memang biasanya lembaga sertifikasi halal baik di Indonesia, di Australia maupun tempat-tempat lain itu mensyaratkan memang harus dipisah. Ya, tempat pemotongannya, mejanya, alat pisaunya, penyimpanannya, sampai kemudian mobil yang mengangkutnya pun harus pisah. Tetapi kemudian para perusahaan company itu biasanya komplain bahwa itu mereka berarti membutuhkan dana lebih banyak. Mereka harus menyediakan mobil yang berbeda, menyediakan ruangan yang juga berbeda, penyimpanan cold storage-nya begitu ya. Juga kemudian tenaga yang memberikan alat-alatnya, ruangan pemotongan juga harus berbeda semua. Nah, ini tidak mudah. Mereka mengatakan bahwa kalau ini kita lakukan, maka kami akan bebankan biaya itu kepada konsumen. Itu sebabnya kalau saya kemarin perhatikan, daging halal di butcher itu biasanya lebih mahal ketimbang daging halal kita beli di supermarket biasa yang tidak ada halal sertifikatnya. Jadi kata halal itu sendiri, jaminan ada kata halal itu ada ongkosnya, ada biayanya. Nah, ini yang company kemudian mengatakan kalau kemudian mereka ekspor ke luar, begitu, meat ekspor ke negeri-negeri Islam, mereka bilang oke, maka cost-nya itu bisa tertutupi dengan volume ekspor yang banyak. Tapi kalau mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan lokal, jadi para petani, para farmer lokal untuk motong itu, dan mereka tidak ada hubungannya dengan meat ekspor, mereka bilang, ya kenapa saya harus pisahkan semua? Kenapa harus kemudian itu? Nah, itu menjadi problem. Baik, sekarang kita mau tinjau dari segi fikihnya gitu. Nah, dari segi fikihnya ini kan menjadi persoalan gitu. Memangnya kalau kemudian daging sapi yang dipotong menurut syariat Islam itu didinginkan di ruangan pendingin, digantungkan, di mana di sampingnya juga digantungkan babi. Haramnya di mana? Toh itu kan sudah dipotong menurut syariat Islam. Kita akan bilang bahwa nanti terjadi persentuhan, ada kemungkinan. Nah, terjadi persentuhan.
ini yang saya bilang kemudian tadi, kalau kita akan kebanyakan, kalau kita memang yakin melihat dengan mata kepala kita terjadi persentuhan, maka itu menjadi haram buat kita misalnya. Tapi kalau tidak tahu bagaimana? Ya kita tidak tahu gitu. Itu sama saja kalau misalnya mau membeli makanan, kita beli bakso atau beli ke restoran, apakah kemudian kita harus sampai melihat ke belakang ke dapurnya untuk ngecek apakah pisaunya itu dicuci bersih dulu antara pisau memotong daging ayam dengan daging sapi misalnya, atau dengan daging lain. Nah, apakah kita harus sampai seperti kayak begitu? Nah, itu ada satu peristiwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang subuh-subuh berjalan mau ke masjid, ya. Kemudian Umar dengan sahabat itu tiba-tiba ada orang yang membuang air, gitu. Nah, membuang air kemudian terkena pada Umar dan ininya. Ada kemungkinan itu kan airnya air kotor begitu, sehingga wudhunya bisa batal dan mereka harus mengambil wudhu kembali. Sehingga satu orang sahabat itu langsung berteriak, wahai pemilik rumah, kasih tahu itu kan airnya air suci atau bukan, begitu kan? Terus kemudian Umar teriak juga, wahai pemilik rumah nggak usah kasih tahu, katanya. Gitu. Jadi menurut Umar, ya ngapain harus kasih tahu? Kalau kasih tahu kita jadi susah akhirnya. Gitu. Nah, tapi sekarang kalau toh misalnya kita bisa lihat bahwa ternyata bersentuhan antara daging sapi dengan daging babi itu, timbul jadi persoalan gitu. Keharamannya di mana? Unsur najisnya kan? Gitu. Karena kan kita bukan makan daging babinya, kita makan daging sapi yang kebetulan waktu didinginkan atau waktu di packing itu dia bersentuhan, atau pisaunya dipakai untuk memotong daging babi dan daging ini. Nah, itu kan kita ada persoalan menjadi najis gitu. Persoalan seperti itu. Nah, kemudian tentu kita akan bilang bagaimana kamu menghilangkan najis itu gitu. Nah, jadi kalau kita mau berdebat soal fikihnya akan menjadi panjang gitu, saya Kamarudin gitu. Nah, karena itulah kemudian disinilah pentingnya untuk menjamin konsumen, maka ada lembaga-lembaga yang memberikan sertifikat halal. Jadi mereka harus punya para company itu harus punya halal system, gitu ya, di mana itu tadi proses pemotongan, proses pendinginan, proses packaging, pengangkutan itu semua harus sudah sesuai dengan unsur-unsur Islami. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meyakinkan kepada para company itu bahwa biaya yang mereka keluarkan itu in the long term gitu, itu justru akan kembali lagi kepada mereka karena konsumen muslim akan memakan itu gitu. Nah, tapi kalau seperti saya bilang tadi, kalau itu hanya untuk lokal, maka mereka biayanya berapa banyak sih muslim di Australia gitu? Kan kurang dari 2% gitu. Sedikit kali konsumennya gitu. Kenapa kemudian mereka harus memenuhi aspirasi kita gitu. Tapi kalau mereka mau ekspor, nah ini baru ini kan. Jadi meyakinkan mereka adalah dengan cara bisnis gitu. Dengan cara mengatakan bahwa kalau kamu mau ekspor ke negeri muslim, maka kamu harus memenuhi persyaratan seperti ini gitu. Itu mungkin bisa pendekatannya, karena cara berpikir company itu ya bisnis. Saya kira begitu jawaban saya. Terima kasih Mas Komarudin atas pertanyaannya langsung dari Australia. Luar biasa, kita sudah mempunyai banyak insight ini dari Gus Nadir, telah memberikan sharing yang luar biasa dan perspektif fikih khususnya. Ini ada pertanyaan lanjutan Mas Gus Nadir, saya langsung bacakan. Ada 2 pertanyaan yang saya coba untuk satukan. Ini terkait dengan konsumen ya, tentang yang terkait dengan konsumen. Pertanyaan pertama dari Fatihatuz Zahra di Bursa di Turki sendiri. Ini bagaimana sebenarnya koordinasi antara Badan POM selaku yang mewakili pihak saintis dan MUI yang mewakili ulama dalam membuat kebijakan sertifikasi halal itu bagaimana? Mungkin teknis atau segala macam, mungkin Gus Nadir bisa mengeksplorasi secara lebih jauh. Terus kemudian karena ini pertanyaan kedua dari Ma'mun Hidayat di Jakarta, bagaimana kemudian ini lebih luas lagi 3 unsur ini, yaitu ulama, sains dan kelompok bisnis ini mensinergikan dalam konteks Indonesia ini bagaimana Mas? Artinya 3 kelompok ini
bisa bekerja sama sehingga mereka tidak terjebak dalam permainan-permainan yang pada akhirnya merugikan konsumen. Itu pertanyaan dari dua teman kita yang dari Turki sendiri dan teman yang dari Jakarta. Silakan. Ya. Ya, jadi kalau BPOM itu kan badan pengawasan ya, itu kan dari pemerintah. Jadi di tiap-tiap negara juga ada seperti itu. Kalau di Australia itu namanya AQIS, gitu ya. Jadi Australian Quarantine Inspection System atau apa gitu ya. Jadi kalau kayak di Australia gitu, kalau kemudian daging mau dikirim dari sini ke Indonesia, selain harus punya halal sertifikat, sudah dicek kehalalannya, itu juga kemudian harus dapat lolos dari pemeriksaan di lembaga AQIS tadi itu, di karantina dan inspeksi. Jadi apakah mengandung penyakit, misalnya dagingnya, begitu ya. Terus kemudian juga apakah berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Jadi itu semua akan dipantau. Nah, di Indonesia itu BPOM yang seperti itu pengawasannya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada produk yang diduga misalnya ternyata misalnya obat-obatan gitu ya, diduga ternyata ada unsur racun atau unsur kimia yang membahayakan. Nah, itu BPOM yang bergerak. Gitu. Jadi saya suka berseloroh kalau BPOM itu kira-kira ngurusin sertifikat thayyib. Nah, gitu, unsur thayyibnya. Nah, kalau LPPOM MUI ini dia mengurusi masalah halalnya. Gitu. Dia apakah hewan daging ini disembelih menurut syariat Islam, itu urusan LPPOM. Tapi apakah binatang ini berpenyakit misalnya gitu kan. Nah, atau waktu dipotong itu tidak berpenyakit, tapi unsur pendinginannya itu juga ada aturan mainnya, berapa derajat Celcius kita mau dinginkan di cold storage apa, itu ada aturan mainnya semua gitu. Itu BPOM gitu ya. Itu saya kira fungsi BPOM dengan LPPOM. Nah, pertanyaan dari Jakarta tadi masalah bagaimana mensinergikan ketiga unsur ini. Nah, dari ulama, dari saintis maupun bisnismen, nah kita perlu regulasi yang jelas. Nah, di sinilah sebetulnya peran dari rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR itu. Nah, tapi semua sekarang ribut hanya pada persoalan antara Kementerian Agama dengan MUI, rebutan siapa yang memegang ini. Padahal ada hal-hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu persoalan itu tadi, regulasi bagaimana kalau misalnya konsumen ya mau protes terhadap ada produk yang menurut mereka diragukan kehalalannya, padahal sudah dapat halal sertifikat, atau ada produk yang dianggap membahayakan. Nah, itu lapornya kemana? Itu prosesnya seperti apa? Bagaimana melindungi hak konsumen seperti itu? Atau kalau ada perusahaan yang kemudian dia merasa bahwa auditor halal itu nakal, misalnya, itu lapornya kemana? Gitu. Atau misalnya mereka merasa mereka ditolak, mereka dianggap produknya tidak halal, padahal menurut mereka halal. Nah, itu hak bandingnya kemana? Nah, itu harus ada regulasi yang jelas yang melindungi semua pihak, baik itu perusahaan, peternak, petani gitu ya, maupun konsumen, maupun juga buat para tiga unsur tadi, ulama dengan saintis dan para bisnis itu. Nah, jadi ini regulasi ini yang saya kira kita belum ada. Bahkan sekarang itu kan volunteer statusnya, sifatnya itu adalah suka-suka aja apakah si perusahaan itu mau memiliki sertifikat halal atau tidak, itu terserah mereka. Sekarang itu tidak ada pemaksaan misalnya. Nah, apakah perlu kita paksa, kita wajibkan? Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar gitu. Ada yang bilang kalau diwajibkan maka yang jelas semua, bagaimana dengan produk-produk yang rumah tangga gitu ya, dari mulai sabun colek begitu ya, produk rumah tangga, keripik singkong, produk rumah tangga gitu ya, abon daging yang diproduksi oleh orang-orang kecil, pengusaha kecil dan menengah, itu semua akan kesulitan dan akan naik biayanya gitu kalau kemudian itu akan diwajibkan. Tetapi kalau tidak diwajibkan, bagaimana hak-hak konsumen akan terpenuhi?
Begitu. Nah, ini saya kira perdebatan-perdebatan seperti itu yang seharusnya juga menyita diskusi publik. Jadi bukan hanya persoalan sertifikat halalnya semata yang menjadi rebutan antara Kementerian Agama dengan MUI. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Gus Nadir telah mengelaborasi lebih jauh lagi nih tentang fungsi Badan POM dan juga sertifikasi halal MUI. Ini luar biasa. Menjelang akhir obrolan kita, saya ingin lebih jauh lagi mengelaborasi karena banyak pun juga Gus Nadir ini penting memberikan semacam tausiah ya, istilahnya kepada karena ini sekarang di DPR juga sedang rame-rame rancangan undang-undang terkait sertifikasi halal dan segala macam. Saya ingin memperdalam tentang 3 model yang Gus Nadir tadi jawab dari pertanyaan Asrul, yaitu tentang model pertama, model jaket yang di Malaysia, terus kemudian model non-muslim yang tidak monopoli tadi yang di Australia sebagai contoh, terus kemudian model Indonesia yang MUI. Nah, semoga dengan harapan masyarakat dan juga pemangku kebijakan ini bisa mendengarkan radio ini, dan ini sebenarnya dalam konteks Indonesia sejauh ini analisis Gus Nadir ini gimana tentang tiga pola ini? Apakah ada semacam jalan tengah yang kemudian bisa cocok dalam konteks makanan halal, label halal di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia secara umum yang dimana masyarakat Muslim terbesar di dunia itu tidak dirugikan dalam konteks fikih halal haram, dan juga dalam konteks kesehatan itu juga merasa aman, begitu. Ini elaborasi dari saya. Ya, jadi kalau menurut saya sebetulnya LPPOM itu sudah memberikan kontribusi yang luar biasa ya, LPPOM itu. Apalagi karena mereka kan para profesor doktor dari IPB umumnya yang di sana gitu. Nah, jadi kerja keras mereka dan mereka sudah punya data gitu. Ya, jadi kalau mereka menginvestigasi, mengaudit satu produk, ya, mereka itu bahkan diberi kesempatan untuk masuk ke rahasia perusahaan gitu ya, mengenai kandungan satu produk gitu. Karena kalau kita lihat di satu produk itu dicantumkan dalam label ada beberapa kandungannya, itu tidak semuanya dimasukkan gitu, karena itu rahasia gitu. Misalnya sampai sekarang aja resep asli Kentucky Fried Chicken ataupun resep asli Coca-Cola itu dipegang dengan kuat oleh perusahaan. Nah, itu LPPOM punya akses sampai ke sana gitu, karena mereka harus tahu semua data atau apanya gitu. Nah, jadi dan untuk itu perlu ada regulasi yang menginikan. Kenapa? Karena kalau sampai kemudian itu bocor, resepnya itu di tangan para auditor, kalau kita bebaskan, nah itu menjadi besar. Misalnya pengalaman saya di New Zealand dulu, itu lembaga sertifikat halal di situ ketika ingin memeriksa Fonterra misalnya perusahaan susu, itu harus tanda tangan untuk kerahasiaan rahasia perusahaan produk mereka itu tadi. Yang kalau kemudian itu bocor, itu mereka bisa tuntut miliaran dolar itu misalnya. Nah, jadi sementara kalau di kita regulasinya belum jelas, itu jadi persoalan. Nah, saya dengar teman-teman LPPOM itu kecewa dengan perdebatan di DPR karena merasa bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu tidak atau kurang dihargai. Itu sampai ada suara-suara, ya sudah katanya, itu database itu nanti kita hancurkan saja. Sehingga nanti pemerintah kalau mau mengambil alih dari LPPOM harus memulai dari nol lagi semuanya. Nah, ini saya saya bicara waktu dengan teman-teman LPPOM dari Semarang misalnya, saya katakan, ya jangan seperti itulah, jangan mutung lah. Kita bicara masalah umat gitu. Nah, kekecewaan mereka kita pahami juga karena mereka sudah bekerja keras. Bahkan menurut saya standar kerja LPPOM MUI itu yang paling baik sedunia. Kalau kita mau jujur, di Australia ada 15 lembaga sertifikat itu, mana saintisnya? Mana yang punya LPPOM, yang punya akses, yang punya kapasitas untuk meriksa sampai ke investigasi seperti itu? Nggak ada profesor doktornya yang mau terlibat seperti kayak gitu.
Nah, di MUI sudah seperti itu. Ulama, misalnya di Australia itu negara non-Muslim, ulamanya siapa gitu, yang memang serius untuk membahas persoalan ini gitu. Saya dimasukkan menjadi dewan fatwanya di Australia misalnya, itu rapat terakhir 4 tahun yang lalu. Gitu. Sementara di MUI itu rapat tiap hari Sabtu komisi fatwa, dan salah satunya membahas persoalan-persoalan halal sertifikat ini. Gitu. Jadi setiap satu produk ingin mendapat halal sertifikat itu harus difatwakan dulu, karena prinsipnya adalah sertifikat halal itu adalah fatwa tertulis dari komisi fatwa MUI. Jadi sebetulnya kerjasama antara ulama dengan saintis, antara MUI dengan LPPOM itu sudah luar biasa. Rusaknya karena urusan bisnis, karena ada oknum-oknum di MUI, terus kemudian juga oknum di LPPOM yang kemudian kong kali kong dengan para bisnismen, khususnya dari luar negeri. Nah ini yang, karena itu kita tidak perlu sebetulnya kita membakar lumbung hanya untuk mencari tikus gitu. Nah, dibenahi saja, saya kira sebetulnya MUI membentuk dewan untuk menginvestigasi persoalan-persoalan yang dituduh oleh majalah Tempo beberapa minggu yang lalu. Kemudian oknum yang salah, dianggap salah nanti misalnya, ya jangan lagi mengurusi persoalan halal dan dibenahi seperti ini. Sekarang MUI posisinya menjadi dirugikan karena akibat para oknum ini gitu, sehingga akhirnya kasihan kerja keras teman-teman LPPOM itu menjadi tidak dihargai dan MUI mendapat cemoohan misalnya LPPOM MUI Yogyakarta itu mengirim surat ke ketua umum MUI. Mereka minta penjelasan langsung dari MUI pusat apa yang terjadi gitu, karena mereka di daerah hubungan kerjasama para saintis dengan para ulama berjalan dengan sangat baik begitu. Nah, jadi menurut saya ya kita coba benahi begitu ya, regulasinya diperjelas begitu. Nah pada saat yang sama sekarang karena tidak ada regulasi yang jelas, sekarang NU juga membuat halal sertifikat. Nah ini juga kita juga harus kritisi juga siapa para ulamanya yang memang mengurusi persoalan halal sertifikat ini, siapa pula saintisnya di NU kerjasama dengan siapa begitu. Yang saya tanya kepada wakil sekjen PBNU, dibilang ya sudah berjalan walaupun tidak terlalu banyak, dan seringkali pengusaha datang itu untuk curhat gitu. Jadi biasanya yang kemudian mereka gagal dapat halal sertifikat dari MUI misalnya, kemudian mereka minta ke NU. Nah, sejauh mana kemudian halal sertifikat NU akan diakui oleh pasar, ini saya kira waktu yang akan menjawab gitu. Apalagi kalau kemudian NU bisa berperan lewat pemerintah. Kenapa sekarang itu kalau ada produk dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, itu di Tanjung Priuk, itu produk itu tidak bisa diturunkan dari kapal kalau tidak ada halal sertifikat yang diakui oleh MUI. Jadi peranan pemerintah dengan MUI sudah sampai sedemikian itu. Jadi MUI punya list daftar para lembaga sertifikasi sedunia yang diakui oleh MUI, karena untuk diakui itu mereka harus mengikuti standar LPPOM. Nah, kan begitu. Nah, jadi standar halal Indonesia itu menjadi mendunia akhirnya karena market kita besar. Nah, apakah kemudian kalau ada misalnya meat eksportir gitu ya, company yang mengekspor daging ke Indonesia dan menggunakan halal sertifikat NU atau lembaga yang diakui oleh NU misalnya, apakah itu diterima oleh pemerintah di Tanjung Priuk itu misalnya? Apakah mereka bisa menurunkan barang-barangnya? Itu juga jadi pertanyaan. Gitu. Nah, karena itu menurut saya ini kerja keras memang dari semua pihak untuk membenahi persoalan ini, karena mafianya luar biasa. Kalau kemarin kita ada masalah LHI ya, Lutfi Hasan Ishak dan Ahmad Fatonah, masalah kan ekspor daging juga itu, yaitu komisi-komisi, karena ada kuota ada segala macam. Nah, sekarang kasus MUI gitu, itu juga menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi dagingnya itu mau berapa ton yang masuk, itu sudah ada permainannya, seperti yang sekarang LHI dengan Fatonah itu. Mau masuk harus ada halal sertifikat, ada permainan lagi, seperti yang majalah Tempo ceritakan. Jadi memang akhirnya mafianya juga banyak bermain di mana-mana gitu. Dan ini harus kita benahi. Kenapa? Karena konsumen yang polos dan lugu
serta mereka itu pengennya pokoknya makanan yang mereka makan itu makanan halal. Kenapa? Gitu. Karena kalau banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan kalau makanan yang kita makan itu tidak halal, maka nanti doa kita tidak terkabul, misalnya kan begitu. Jadi karena itu konsumen sangat hati-hati sekali persoalan makanan halal gitu. Dan itu isunya kan sangat sensitif gitu. Walaupun tentu saja kita tahu bahkan kalau produk halal, makanan itu halal, tapi kita beli dengan harta yang didapat dengan cara yang haram seperti korupsi, kan akhirnya tidak halal juga gitu. Nah, tapi saya kira itu lain cerita, itu ngajinya lain lagi nanti. Ya, begitu Mas Bijik. Ya, luar biasa ini analisis yang sangat tajam ini dari Australia, dari pakar hukum Islam juga memberikan banyak insight buat kita, khususnya Indonesia, masyarakat Indonesia dan juga pemangku kebijakan. Semoga momentum kali ini menjadi semacam momentum koreksi ya bagi kita ke depan terkait dengan isu sertifikasi halal di MUI dan lembaga-lembaga terkait. Semoga ini menjadi jalan yang baik ke depan, Gus Nadir. Ini luar biasa, 1 jam sudah lewat ini, 1 jam 5 menit kita melewati diskusi hangat ini, luar biasa ini. Sebelum ditutup nanti ada kami teman-teman juga tradisi PJNU Turki setiap acara PJNU sedunia juga biasanya minta doa. Jadi jenengan nanti akan mimpin doa Mas Gus Nadir ya. Tapi sebelum itu mungkin ada kata penutup atau semacam apalah conclusion dari jenengan bisa disampaikan. Tapi sebelum itu saya mau sebagai pemandu diskusi kali ini, ngaji bareng kali ini, menyampaikan terima kasih yang sangat besar sekali buat antusiasme dan keikutsertaan teman-teman di para guru dan juga di berbagai daerah di Indonesia ataupun masyarakat Indonesia yang ada di dunia, terutama kepada teman-teman yang secara aktif sudah ikut berdialog bersama kami dalam diskusi kali ini. Pertanyaan dan masukan dari teman-teman, sharing dari teman-teman sudah mempertajam tema kita kali ini tentang makanan halal dalam perspektif fikih, sains dan bisnis. Untuk itu, untuk yang terakhir kalinya, silakan Gus Nadir untuk memberikan konklusi. Setelah itu langsung ditutup dengan Gus Nadir. Ya, terima kasih. Jadi saya kira kalau boleh saya simpulkan. Ya, halo, bisa kedengeran? Jadi kalau saya simpulkan begitu, bahwa kita membutuhkan kerjasama antara ulama, para ahli ilmu umum, ahli saintis, dan juga para pelaku bisnis. Ini ketiga unsur yang harus bekerja sama dengan baik. Nah, karena itu kita tidak bisa memecahkan persoalan hanya dari sudut fikih semata, atau yang saintis merendahkan para ulama, misalnya menganggap ulama itu kolot, tidak mengerti teknologi, juga tidak bisa demikian. Ataupun para pelaku bisnis yang menganggap misalnya aturan-aturan atau ketentuan fikih itu menjadi tidak progresif, menghambat bisnis mereka, itu tidak bisa juga begitu. Jadi ketiga-tiganya harus bekerja sama begitu. Nah, dan ini tantangannya ke depan gitu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga pertanyaan-pertanyaan maupun masukan-masukannya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita tutup dengan doa sama-sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa Rabbana la tu'akhizna in nasina ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وحللا بلدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا وارزقنا رزقا حسنا حلالا واسعا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Gus Nadir, sudah 1 jam 10 menit ini pas, ini luar biasa diskusi kita kali ini. Di tengah terima kasih banyak. Berakhir ini kita menjadi hangat sekali. Terima kasih insight-nya, terima kasih tausiahnya, pengalamannya, ide-ide dan segala macam. Semoga ini bermanfaat. Saya yakin akan sangat bermanfaat dan akan memberikan banyak pencerahan. Semoga teman-teman yang ada dimanapun berada mendengarkan diskusi kita kali ini bisa tercerahkan dengan diskusi kita. Semoga ada kesempatan lagi ya Gus Nadir ke depan dengan radio PCNU Turki sehingga kita bisa melanjutkan topik lain dan terkait dengan hukum Islam. Ini luar biasa, ini penting sekali ini buat kita belajar bareng di luar Indonesia untuk Indonesia. Ini salam dari teman-teman semua yang ada di teman-teman pengurus PCNU Turki ini Gus, dan juga buat teman-teman yang sedang join bersama kami di sini. Saya sebagai pemandu acara kali ini mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Saya kembalikan langsung kepada pemutar radio, operator radio saudara Gafar. Terima kasih, dan diskusi ini kita tutup dengan pembacaan doa tadi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Cak Gopar. Terima kasih Pak Nadirsyah dari saya, dan untuk PCNU Australia dan New Zealand ya. Salam katanya dari Tanfidia PCNU Turki tadi Mas Labib. Saya juga makasih untuk Mas BJ atau Mas Bernardo. Terima kasih untuk PCNU luar negeri yang tergabung di forum warga NU dunia. Ini juga teman-teman NU yang di Konya sudah berkumpul ya. Tadi nyimak bareng pengajiannya sambil nunggu rendang yang disantap oleh bareng semua nih. Saya juga ingin menyapa Mas Uzer dari NU Adelaide, Australia Selatan. Salam dari Mulki untuk Mbak Mia di Swedia dan Fajri Setiawan di Konya. Mas Labid dan BJ katanya juga dapat salam dari Gus Fayat. Gus Fayat itu di mana? Jerman apa Paris ya? Prancis ya. Di Istanbul ada Mas Roni, Pak Abbas dan Sragen Boys. Mas Indro yang lagi banyak berdoa untuk persiapan kelahiran anaknya. Ada Mas Taufik dan istri di Bursa, juga di Jerman Pak Syafiq Hashim, Mas Budi Sugandi dan Mas Zaki Khairul Umam, dan Mas Anas juga katanya lagi dengerin rame-rame ini di Depok di Indonesia ya. Oke, baiklah para pendengar radio PCNU Turki dimanapun berada, sembari kita istirahat setelah mendengarkan kajian tadi, saya putarkan lagu Latah Zanu. Ini lagu dari Mas Islamianto. Selamat mendengarkan.